wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 2460159 dari kelas manajemen C. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Mekanisme penyesuaian pasar. Yang pertama adalah ketidakseimbangan pasar. Ketidakseimbangan terjadi ketika harga pasar tidak berada di titik keseimbangan yang dapat menyebabkan kelebihan permintaan atau shortage atau kelebihan penawaran atau surplus. Yang kedua adalah proses penyesuaian menuju keseimbangan. Pasar akan secara otomatis menyesuaikan ini melalui perubahan harga. Dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi penyesuaian pasar, elastisitas permintaan dan penawaran, campur tangan pemerintah, dan perubahan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dapat berubah akibat berbagai faktor yang memengaruhi permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan konsumen, selera dan preferensi konsumen, dan ekspektasi harga masa depan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi, teknologi produksi, dan kondisi cuaca dan faktor alam. Elastisitas dan keseimbangan pasar. Elastisitas dalam ekonomi mengukur seberapa responsif permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Elastisitas berperan dalam menentukan seberapa cepat dan seberapa besar perubahan harga dan jumlah keseimbangan ketika terjadi gangguan dalam permintaan atau penawaran. Dampak yang terjadi adalah jika permintaan elastis, maka perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah keseimbangan. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi keseimbangan pasar yang pertama adalah kebijakan harga atau price controls. Yang kedua adalah pajak dan subsidi, dan yang ketiga adalah regulasi dan larangan. Aplikasi keseimbangan pasar dalam dunia nyata. Yang pertama, pasar tenaga kerja atau upah minimum. Contoh nyatanya adalah industri padat karya seperti manufaktur mengalami kesulitan merekrut pekerja jika upah terlalu rendah. Yang kedua adalah industri teknologi atau gadget dan smartphone. Contoh nyatanya adalah harga ponsel flagship cenderung tinggi saat rilis pertama, lalu turun setelah beberapa bulan karena keseimbangan pasar tercapai. Dan yang ketiga adalah pasar komoditas, yang contohnya beras dan minyak. Contoh nyatanya adalah fluktuasi harga minyak dunia sering terjadi akibat perubahan produksi oleh OPEC dan permintaan global. Yuk kita saksikan video berikut. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan?
permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Kesimpulan dalam materi saya tersebut adalah keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu, sehingga tidak ada kecenderungan bagi harga untuk berubah. Demikian dari materi saya tersebut, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.